Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi jumlah mubtadaiyah. Jumlah mubtadaiyah adalah jumlah kalimat yang diawali dengan mubtada. Apa itu mubtada? Pada dasarnya, jumlah mubtadaiyah hanya tersusun atas mubtada dan khobar. Lalu setelahnya adalah khobar lagi. Khobar, 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 dan seterusnya. Yuk kita nyanyikan lagunya. Di materi sebelumnya, di video sebelumnya sudah ada lagunya di Ridho Al-Azhar, lagu jumlah mubtadaiyah. Silakan dicari. Sedikitnya seperti ini lagunya. Jumlah mubtadaiyah diawali mubtada dan seterusnya ya. Jadi ini merupakan lagu jumlah mubtadaiyah, bisa dicari di Ridho Al-Azhar. Tulis aja Ridho Al-Azhar lagu jumlah mubtadaiyah seperti itu. Jadi pada dasarnya jumlah mubtadaiyah hanya tersusun atas mubtada dan khobar. Jadi khobar bisa lebih dari satu. Tapi awas, hati-hati, urutannya bisa terbalik. Kadang urutannya terbalik, bukan mubtada dan khobar, tapi khobar duluan baru setelah itu mubtada. Jika ini terjadi, maka namanya kita tambah dikit menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Seperti itu. Ada 11 yang bisa menjadi mubtada. 10-nya kita sudah tahu, tapi ada satu yang masih mengintip-ngintip. Siapa dia? Yaitu masdar mu'awal. Nah, ini lagu mubtada ya. Sedikit kita nyanyikan. Yang menjadi mubtada nakiro al-ma'rifat alam domir isyaro mausul mudof ilaih isyaro musyar ilaih mausul sila mausuf sifat dan juga masdar mu'awal. Nah, apa itu masdar mu'awal? Masdar mu'awal adalah mudhore yang diawali an. Semua kata bisa menjadi mubtada kecuali yang pertama jar majrur, kedua dzaraf madruf, ketiga ni'ma atau bisa. Bagaimana jika di awal kalimat ada jar majrur, ada dzaraf madruf atau ni'ma atau bisa, padahal kata di awal kalimat disebut mubtada. Sedangkan ketiga jenis kata di atas tidak bisa menjadi mubtada. Jadi bagaimana? Karena tidak bisa menjadi mubtada, maka kata tersebut adalah khobar. Berhubung letaknya di depan, maka disebut khobar muqaddam. Nah, begitupun pasangannya. Ada khobar, pasti ada mubtada. Karena mubtadanya terletak di belakangnya, maka disebut mubtada muakhar. Maka susunan jumlah mubtadaiyah ada dua. Yang pertama mubtada plus khobar, kemudian khobar muqaddam plus mubtada muakhar. Seperti itu. Sekarang tentang masdar mu'awal tadi sudah kita ketahui adalah mudhore yang diawali diawali an. Contohnya antusolliya, itu masdar mu'awal. Jadi masdar mu'awal itu contoh kalimatnya adalah antusolliya. Bisa juga an akuna.
Itu adalah masdar muawwal. Alhamdulillah ya, materi jumlah mubtadaiyah sudah kita selesaikan. Hari ini kita akan berlatih mengi'rabkan jumlah mubtadaiyah. Nah, ini dia contoh kalimatnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Jumlah atau kalimat, jadi jumlah itu adalah kalimat ya artinya. Jumlah atau kalimat ini diawali oleh kata dzalika. Dzalika ini bukan fi'il, maka dia bukan jumlah fi'liyah. Jika bukan jumlah fi'liyah, pasti jumlah mubtadaiyah. Dzalika adalah huruf isyarah kolom 23. Apakah isyarah bisa menjadi mubtada? Coba nyanyikan lagunya. Ternyata bisa kan? Mana lagunya nih? Nih. Yang menjadi mubtada nakiro al-ma'rifat alam domir isyaro mausul mudhof ilaih isyaro musyar ilaih, ya kan? Isyarah berarti bisa kan? Berarti bisa tuh. Berarti zalika itu bisa merupakan mubtada. Berarti ya bisa, maka tandai mim di atas kata zalika. Tanda mim singkatan dari mubtada. Mim itu mubtada. Jadi dibacanya seperti ini i'rabnya. Dzalika jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa isyarah seperti itu. Sekali lagi. Dzalika. Ini nih. Dzalika jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa isyarah seperti itu. Itu membaca i'rab detailnya. Kata setelah mubtada adalah khobar. Setelah dzalika itu ada al-kitabu. Jadi setelah dzalika adalah al-kitabu. Jadi setelah mubtadaiyah ada khobar. Nah, kita baca ini. Al-kitabu adalah al-ma'rifat ya, karena berawalan al. Apakah bisa menjadi khobar? Nyanyikan dulu lagunya. Tuh, yang menjadi mubtada nakiro al-ma'rifat. Nah, berarti kan bisa kan al-ma'rifat. Berarti bisa nih. Berarti al-kitabu adalah al-ma'rifat. Jadi dia bisa, yang menjadi khobar adalah al-ma'rifat. Berarti ya bisa, maka tandai kho di atas kata al-kitabu. Tanda kho singkatan dari khobar. Ingat, i'rab mubtada dan khobar adalah rofa ya. I'rab itu adalah harokat akhir. I'rab mubtada dan khobar adalah rofa atau domah. Kan ada lagunya tuh, rofa doma nasofata jer kasroh jazm sukun. Nah, itu dia, harus diingat tuh, ada di lagu di materi sebelumnya di channel YouTube Ridho Al-Azhar. Jadi membaca i'rab al-kitabu seperti ini. Al-kitabu menjadi khobar berupa al-ma'rifat, dibaca rofa. Nah, seperti itu. Setelah itu ada kata la awamilul ismi la nasobalin nakiroh. Kok nggak disebut khobar?
Kalau kita nyanyikan lagunya, yang menjadi khobar. Nah, itu dia. Yang menjadi khobar. Mana tadi itu? Yang menjadi khobar. Yang menjadi khobar al-ma'rifat nakiro si B jumlah fi'liyah, jumlah mubtadaiyah, dan juga masdar muawal. Jadi yang menjadi khobar itu hanya kata-kata ini. Jadi la itu bukan termasuk khobar. Ternyata la tidak bisa disebut khobar. Jadi dibacanya seperti itu ya. La awamil ismi la nasobali nakiroh. Hanya itu saja. Kemudian roiba. Roiba nakiroh. Apakah nakiroh bisa menjadi khobar? Nakiroh itu kan isim ya. Roiba itu isim nakiroh. Apakah nakiroh bisa menjadi khobar? Ini kan lagunya. Yang menjadi khobar tadi nakiro al-ma'rifat. Nakiro itu ada ya. Jadi ya bisa ya. Jadi roiba itu nakiro bisa menjadi khobar. Maka beri tanda kho di atas singkatan dari beri tanda kho di atasnya, di atas roiba. Kho itu singkatan dari khobar. Roiba nasob ya. Kenapa nasob? Karena didahului awamilul ismi. Kalau lana sobalin nakiroh. Jadi sebelum roiba itu adalah, maka dia adalah awamilul ismi. Roiba nasob fathah ya. I'rabnya nasob fathah. Seperti itu. Jadi coba dibaca i'rabnya. Roiba menjadi khobar berupa nakiroh, dibaca nasob. Nah, seperti itu. Jadi bacanya seperti itu. Sekali lagi, roiba menjadi khobar berupa nakiroh, dibaca nasob. Fihi. Nah, fihi ini menjadi khobar berupa sibeh jumlah jer majrur, dibaca jer. Jadi fihi ini menjadi khobar. Jadi kan dua kata ya, fi dan hi. Dia menjadi khobar berupa sibeh jumlah jer majrur, dibaca jer. Jadi fi itu adalah huruf jer, kolom satu bijari. Kalau hi domir. Fihi itu dua kata. Nah, ini ada soal dzalikal kitabul la raiba yang tadi ini. Oke, itu aja. Membahas tentang mubtadaiyah, isinya apa aja, kemudian membaca i'rab soal dari dzalikal kitabul la raiba. Nah, seperti itu ya. Jadi harus disimak baik-baik dan dimurojaah lagunya. Oke, semoga bermanfaat dan bisa menjadi manfaat buat semua. Assalamualaikum.